Kemudian ila man huwa asfala minkum, ya, kepada orang-orang yang berada di bawah kalian, yakni di dunia, maksudnya dalam kehidupan dunia. Wa yufassiruhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Sahih Bukhari. Ya, hadis ini ditafsirkan dalam hadis yang lain. Jadi hadis ditafsirkan dengan hadis. Dalam hadis Imam Bukhari, unzuru man huwa a'la minkum fid dini wa ila man huwa asfala minkum fid dunya. Lihatlah kepada orang-orang yang berada di atas kalian dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, dan lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian dalam urusan dunia. Fadalla ala anna yajibu an tanzura ila man huwa aqalla minka fid dunya. Maka sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk memandang orang-orang yang lebih sedikit darinya dari perkara dunia. Kalau kita orang melihat atau menilai orang-orang yang lebih rendah daripada kita, maka kita akan senantiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita melihat orang-orang yang berada di atas kita, levelnya berada di atas kita, maka kita tidak akan pernah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat tetangga kita yang memiliki mobil sedangkan kita punya motor, pasti kita akan berbisik dalam hati kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa hadir bersama-sama di tempat yang penuh mubarakah ini, meskipun dalam keadaan hujan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan semangat kita untuk mempelajari kitabullah, mempelajari Al-Quran, menjadikan pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Dan insya Allah butiran-butiran hujan yang kita lalui dari rumah menuju tempat yang penuh mubarakah ini akan menjadi saksi bagaimana semangat kita dalam mempelajari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita membahas seputar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Bulughul Maram, khususnya Kitabul Jami. Dan alhamdulillah malam ini kita akan membahas hadis kedua. Hadis kedua dari bab adab dari Kitabul Jami. Hadis kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum, muttafaqun alaih. Hadis dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada siapa yang berada di bawah kalian.
wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah melihat kepada orang-orang yang berada di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, karena itulah yang lebih pantas agar kalian tidak memandang rendah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis kita pada malam hari ini mengajarkan kita bagaimana kita memandang orang lain dalam perkara dunia, melihat orang-orang yang berada di bawah kita. Dalam masalah dunia, hendaknya kita melihat orang-orang yang berada di bawah kita. Seberapapun kesederhanaan yang kita miliki, masih banyak di antara saudara-saudara kita di luar sana yang lebih rendah daripada kita. Kalau kita punya motor misalnya, kita lihat orang-orang yang tidak memiliki motor. Ketika kita tidak memiliki kendaraan, cuma bisa berjalan, kita lihat orang-orang yang tidak bisa berjalan, orang-orang yang lumpuh. Kenapa demikian? Karena dengan itu kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat orang-orang yang berada di atas kita dalam masalah dunia, kita punya motor, kita lihat orang yang punya mobil, niscaya kita akan menganggap remeh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita punya mobil, kita lihat orang yang punya pesawat. Ini mengajarkan kita bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memiliki banyak manfaat yang dapat kita ambil. Yang pertama, yadullu ala annal khalqa mutafawatuna fid dini wad dunya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya setiap manusia itu memiliki derajat yang bertingkat-tingkat, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Tidak semua manusia memiliki level yang sama. Dalam urusan dunia ada yang miskin, ada yang sederhana, ada yang kaya. Begitu pula dalam urusan agama. Ada yang pemahaman agamanya luar biasa, paham Al-Quran, hafal hadis. Ada yang biasa-biasa saja, dan ada yang tidak tahu hakikat agama yang dianutnya. Begitulah kehidupan manusia bertingkat-tingkat, tidak semua sama. Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin. Ya, kami mengangkat sebahagian di antara mereka beberapa derajat. Jadi sebagian di antara manusia ada yang diangkat derajatnya oleh Allah. Yattakhidha ba'duhum ba'dha suhriyan, agar mereka dapat mengambil pelajaran satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala, sebagian manusia diangkat derajatnya oleh Allah agar kita saling memahami dan bisa mengambil pelajaran. Kemudian unzuru, lihatlah dalam hadis ini, hadza al-amr al-wajib. Nah, ini perkara yang wajib. Jadi dalam urusan dunia kita melihat orang-orang yang berada di bawah kita. Berbeda dengan persoalan akhirat. Kalau kita berbicara masalah akhirat, yang dilihat adalah orang-orang yang berada di atas kita. Dalam persoalan akhirat kita lihat orang yang berada di atas kita, yang tingkat kerajinannya melaksanakan amal-amalan soleh, itu yang kita lihat. Fastabiqul khairat, saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Namun dalam urusan dunia, Rasulullah mengajarkan kita untuk memandang orang-orang yang berada di bawah kita. Karena demikian itulah kita dapat mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian ila man huwa asfala minkum, ya, kepada orang-orang yang berada di bawah kalian, yakni fi dunia. Maksudnya dalam kehidupan dunia.
wa yufassiruhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Sahih Al-Bukhari. Ya, hadis ini ditafsirkan dalam hadis yang lain. Jadi hadis ditafsirkan dengan hadis. Dalam hadis Imam Bukhari, "Unzuru man huwa a'la minkum fid dini wa ila man huwa asfala minkum fid dunya." Lihatlah kepada orang-orang yang berada di atas kalian dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, dan lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian dalam urusan dunia. Fadalla ala anna yajibu an tanzura ila man huwa aqalla minka fid dunya. Maka sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk memandang orang-orang yang lebih sedikit darinya dari perkara dunia. Kalau kita orang melihat atau menilai orang-orang yang lebih rendah daripada kita, maka kita akan senantiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita melihat orang-orang yang berada di atas kita, levelnya berada di atas kita, maka kita tidak akan pernah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat tetangga kita yang memiliki mobil sedangkan kita punya motor, pasti kita akan berbisik dalam hati kita, ya Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Mereka diberikan mobil, saya cuma diberikan motor. Kalau kita punya mobil, pasti kita melihat orang yang memiliki pesawat misalnya atau memiliki 2 mobil, ya, masih ya, mereka diberikan 2 mobil, saya cuma 1. Kita tidak akan pernah bersyukur dengan nikmat Allah. Kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita dalam perkara dunia yang berada derajatnya di atas kita, makanya Islam mengajarkan kita dalam perkara dunia, ya, lihatlah orang-orang yang berada di bawah kita. Ketika kita masih memiliki tubuh yang sehat, ya, betapa banyak di luar sana yang terbaring sakit di rumah sakit. Apalagi sekarang sedang merak virus corona. Waliyahzubillah. Kemudian asfala minkum fid dunya, ya, yang lebih rendah daripada kalian dalam urusan dunia, yadullu ala anna dunya fitnah. Ini menunjukkan bahwasanya dunia itu adalah fitnah. Jadi dunia adalah fitnah bagi manusia, ujian. Wa qad ta'awwadha minha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia. Ya, wa a'udzu bika min fitnatid dunya, dan aku berlindung kepadamu, kepada Allah, dari fitnah dunia. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja orang yang paling bertakwa masih berdoa agar dihindarkan dari fitnah dunia. Kemudian yang selanjutnya, hadhihi qaidatun 'azimatun fi islahin nafsi wa syukri ni'ami kama sayati qaulu ba'din nas. Ya, ini menunjukkan bahwa hadis ini adalah kaidah yang sangat agung dalam kehidupan kita untuk memperbaiki diri kita dan bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kaidah dalam urusan dunia. Kita melihat orang yang berada di bawah kita, dan dalam urusan akhirat kita melihat orang yang berada di atas kita. Kemudian wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah lihat kepada orang-orang yang berada di atas kalian. Yadullu ala anna mimma qad yufsidu dinal mar'i huwal khulta ma'al aghniya. Ini menunjukkan bahwasanya terkadang yang merusak jiwa seseorang adalah bercampur baurnya dengan orang-orang yang kaya tanpa ada kebutuhan. Ini menunjukkan bersahabat dengan orang yang kaya tanpa ada kebutuhan terkadang dapat merusak diri kita, karena kita senantiasa memandang kekayaannya. Ini mengantarkan kita kepada kekufuran nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena yang demikian itu, yang memandang orang-orang yang berada di bawah kita dalam urusan dunia, itu lebih pantas bagi kalian. Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum, agar kalian tidak memandang
remeh nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Yadullu ala wujubi syukrin ni'mah. Ini menunjukkan wajibnya atas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Kemudian yadullu ala anna min asbabi syukrin ni'mah wa ziyadatil iman fil qalb. Ini menunjukkan bagaimana ketika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita akan menambah keimanan kita, akan menambah keinginan kita. Huwal khultatu ma'al fuqara fal faqiru nafi'un laka fi dinika wa dunyaka. Dan hendaklah kalian senantiasa bersahabat atau bergaul dengan orang-orang yang miskin. Ini anjuran Rasulullah SAW, bergaullah dengan orang-orang yang miskin. Kenapa? Karena orang yang miskin bermanfaat bagi kalian dalam urusan agama dan dalam urusan dunia kalian. Kenapa bermanfaat? Karena orang-orang miskin senantiasa memiliki hak dari harta yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim." Ya, ambillah sebagian dari harta mereka. Kalau kita keluarkan harta kita kepada orang-orang miskin, yutahhiru malaka wa yubarik fihi wal fakir. Dan orang-orang miskin akan senantiasa mensucikan harta kalian dan menjadi sebab harta kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, hadis ini senantiasa mengajarkan kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadis ini adalah obat dari berbagai macam penyakit hati, dari hasad, kemudian ria, iri hati kepada orang lain. Kalau kita melihat orang-orang yang di bawah kita dalam urusan dunia, tidak mungkin kita akan iri. Tapi kalau kita melihat orang yang berada di atas kita, akan timbul hasad, ya, cemburu. Makanya ini adalah obat, kata para ulama, obat bagi segala penyakit hati. Makanya Imam Nawawi mengatakan orang yang senantiasa melihat orang lain dalam perkara dunia, orang yang berada di atasnya, maka dia tidak akan pernah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Saya kira jelas ya. Hadisnya pendek. Insyaallah cukup pembahasan hadis kita pada malam hari ini. Semoga dapat kita jadikan pelajaran dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita, yang menjadi obat bagi penyakit hati, ya, hasad, jadi hati dan sebagainya. Kita tutup. Minallahil musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.